Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali ini bisa ketemu di hari Jumat akhir pekan. Itu orang-orang biasa nyebut thanks God it's Friday dan ya dan orang Islam juga menganggap bahwa ini adalah penghulunya hari ya. Jadi hari yang spesial dan ini insya Allah pertemuan kita terakhir dalam pekan ini ya. Nanti kita ketemu Senin lagi dan masih terus bersama saya Hirspun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda hari ini dalam keadaan sehat. Semoga semuanya sehat ya Mas Hersu. Insya Allah. Kita mulai akhir pekan ini dengan yang mungkin agak lucu. Ya sengaja tuh tadi. Oke, apa kita sekali lagi kita mesti relax dulu, jangan terlalu serius karena saya kira yang berikutnya kita akan membahas soal-soal yang serius ya. Saya di Twitter itu lihat lagi heboh soal Abu Janda ya Mbak ya. Dan biasanya kan saya nggak punya akun media sosial. Jadi biasanya saya pasti tanya kepada Mbak Agi, apa ini kehebohan apa yang terjadi dengan Abu Janda. Yang saya tangkap ini soal masih kaitannya dengan ACT, masih ada urusannya dengan Anies Baswedan gitu ya. Iya Mas Hersu, tadi malam itu jaga Twitter cukup heboh ya. Jadi tangkap Abu Janda hashtag tersebut itu menjadi trending Twitter begitu. Ada ribuan yang memasang hashtag tersebut di cuitan begitu. Dan kemudian kita lihat memang itu diberitakan juga gitu ya di banyak media. Jadi hampir semua media mainstream itu memberitakan soal tersebut dari sejak siang hari rupanya. Jadi Abu Janda ini kemarin ya dia mengunggah sebuah video yang sudah diedit begitu. Jadi video tersebut adalah acara dari Anies Baswedan, Gubernur DKI dengan ACT pada waktu itu. Dan rupanya video aslinya itu ada di akun officialnya Aksi Cepat Tanggap yang ada di YouTube gitu dan bertanggal 2 Mei tahun 2020. Jadi rupanya itu kejadian pada awal-awal pandemi. Seperti kita tahu, Pak Jokowi mengumumkan pandemi mulai masuk Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi ketika itu di Jakarta ada PSBB, kemudian ya dalam tanda kutip di lockdown gitu ya, warga tidak boleh keluar dan sebagainya. Terus kemudian ya akhirnya DKI dan juga pemerintah lah secara luas ya memberikan bantuan pangan kepada warga begitu. Dalam hal ini kemudian ACT mempunyai program gitu pangan untuk rakyat atau untuk masyarakat gitu ya, semacam pangan gratis di mana masyarakat yang memang betul-betul di rumahnya tidak ada makanan gitu bisa menelpon, menghubungi sehingga akan dihantarkan gitu makanannya. Dan juga mereka dan mereka itu adalah solusi pangan, disebutnya solusi pangan. Dan di situ Anies Baswedan itu memberikan pidato begitu Mas Hersu. Coba kita bandingkan ya pidato Anies Baswedan yang diunggah oleh Permadi Arya. Setelah itu kita bandingkan dengan pidato aslinya seperti apa. Nanti biar jadi kita sama-sama bisa nonton di mana bedanya gitu ya. Oke. Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan, memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi insya Allah this is always for benefit. Tapi kondisi perekonomian sekarang membuat mereka yang 3 bulan lalu tidak butuh bantuan, hari ini butuh bantuan. Mereka yang 3 bulan lalu tidak pernah tercatat dalam statistik manapun sebagai berpenghasilan rendah, saat ini bukan berpenghasilan rendah, tapi tak berpenghasilan. Situasi inilah yang kemudian membutuhkan dukungan. Karena itu saya menyampaikan apresiasi bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan satu sistem di mana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang kekurangan, mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik karena bukan lewat negara, tapi lewat antar masyarakat. Karena itu izinkan saya dalam kesempatan ini mengundang kepada seluruh masyarakat Jakarta. Jakarta telah memberikan begitu banyak pada kita semua. Kini saatnya kita memberikan kembali pada Jakarta. Saatnya kita mengembalikan sebagian yang kita dapat karena kita berada di kota ini.
sebagian membutuhkan dengan amat luar biasa. Oh iya ya, ini dibalik-balik ya kalimatnya Mbak ya. Ini apa sih namanya teknologi apa sih yang gini-gini mengubah-ubah? Mungkin ini editan yang mungkin semacam deepfake ya. Dan deepfake-nya ini mudah sekali sih dilakukan karena kebetulan Anies juga memakai masker gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu disesuaikan dengan gerakan mulutnya gitu. Ya namanya deepfake ya namanya ya. Ini teknologi memang ada ya semacam ini ya. Oke. Nah, jadi kelihatan sekali di sini ya memang sengaja dia apa ya maksudnya berolok-olok, tapi ini kan jadi serius ya karena ACT ini sedang disoroti secara serius, kemudian dikait-kaitan lagi dengan soal terorisme segala macam gitu ya, meskipun belakangan BNPT menyatakan bahwa ACT tidak termasuk dalam organisasi yang dicurigai gitu ya oleh BNPT. Nah ini jadi serius karena sejak awal sebenarnya memang ada upaya menggoreng ini dikaitkan dengan Anies, walaupun sebenarnya ACT ini bekerja sama dengan banyak lembaga, termasuk kemarin cerita dengan Menteri Luar Negeri ya ketika pergi ke Suriah. Belum gubernur, kalau gubernur ya bukan hanya Anies Baswedan, banyak gubernur lain, banyak wali kota lain atau bupati yang kerjasama dengan ACT. Tapi saya kira saya mau kritik sedikit ini Mbak, para netizen yang menggaungkan tagar tangkap Abu Janda ini, gitu Mbak. Karena menurut saya ya salah kalau dia menggaungkan tangkap Abu Janda, kan selama ini Abu Janda kan sudah berkali-kali dilaporkan dan dia nggak pernah ditangkap kan gitu. Jadi jangan terlalu serius ya. Gitu. Iya betul. Jadi Mas Ersu betul sekali. Jadi tidak hanya sekali ini saja tagar semacam itu ada atau muncul begitu ya. Karena dari sejak tahun 2020, 2021 aja seingat saya setidaknya 2 kali, yaitu pada awal tahun dan juga pada bulan Agustus begitu, karena ada semacam perkataannya begitu yang dianggap itu menghina Islam gitu kan, sebagai ya kurang lebih dia mengatakan bahwa sebagai agama pendatang yang arogan gitu. Dia nilai Islam seperti itu. Memang ada jawaban dari dia untuk berkelit begitu ya. Terus yang berikutnya adalah perseteruannya dengan Bang Natalius Pigai begitu ya, yang sudah selesai evolusi belum kurang lebih seperti itu, seperti ya itu rasis ya, sangat rasis begitu. Dan dia memang berkali-kali itu bisa lepas begitu Mas Ersu. Dan kemudian kasus Natalius Pigai kelihatannya waktu itu dimediasi ya oleh Ketua Harian Partai Gerindra Dasko ya. Waktu itu ada fotonya beredar tuh pertemuan itu, dan pada waktu itu kalau nggak salah ada janjinya ya, janji dari Abu Janda dengan Bang Natalius Pigai, kalau nggak salah satunya itu jangan menghina lagi umat Islam, kalau nggak salah begitu seingat saya ya. Ada 2 janji, nanti kita bisa cek ada janjinya, dan kemudian sempat Abu Janda menghilang cukup lama ya, nggak betul. Tapi nggak lama kemudian muncul lagi. Iya betul. Jadi Bang Natalius Pigai ini memang dia mengatakan bahwa dia adalah pembela Islam begitu, karena dia tahu kiprah. Dia sering menceritakan kan soal sejarah berdirinya negara Indonesia dan sebagainya. Ya, dia mengatakan mungkin karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, maka lebih banyak pejuang Islam, walaupun juga banyak juga di daerah-daerah Kristen, misalnya di Minahasa, di Papua, itu adalah pejuangnya adalah pejuang Kristen gitu. Jadi dia membela lah kalau seandainya ada sesuatu yang menghina Islam, karena dia juga banyak bergaul dengan kelompok-kelompok Islam atau teman-teman Islam begitu. Ini teman nongkrong nih Mbak Natalius, Bang Pigai ini. Jadi, dan kita memang dengan dia berlaku nggak ada tuh soal rasisme, nggak ada begitu ya, kita biasa aja bergaul sama Natalius Pigai, dan justru kita mengagumi kecerdasannya gitu ya, karena dia kan ini orang kutu buku juga tuh, kalau pergi kemana-mana yang bicara dia borong buku dan sebagainya. Jadi ya kita lihat orang bukan dari sisi fisiknya, tapi justru lihat orang itu, fisik itu udah bukan isu lagi buat kita kan gitu ya. Perbedaan betul Mas. Bukan isu lagi buat kita kan gitu. Iya betul sekali. Jadi apa yang dikatakan Abu Janda itu tadi itu kan diunggah di IG-nya, di Instagram-nya Mas Ersu, dan kemudian itu mendapatkan tanggapan sampai ribuan. Saya lihat itu sudah 3.500 ya sekitar begitu, dan kemudian juga tanggapan-tanggapan atau komen-komen itu tadi itu banyak yang percaya begitu. Jadi walaupun dia sudah mengatakan di situ di awal tulisannya bahwa itu
adalah parodi begitu, tapi itu adalah pernyataan yang diedit gitu. Tentunya ada pernyataan awalnya seperti apa gitu. Jadi setelah ini menjadi viral dan kemudian media itu, dan hampir semua media mainstream itu mengunggah soal ini, mempermasalahkan soal ini, yaitu betapa parahnya, betapa ini kok keterlaluan begitu ya. Terus kemudian mereka juga mengatakan bahwa ini editan, jadi mereka media-media juga langsung melihat konten dari pidato asli dari Anies yang pada tanggal 2 Mei tahun 2020 tersebut dan membandingkan begitu kan. Nah, kemudian yang di bawah komen-komennya itu kebanyakan percaya loh Mas Hersu. Jadi mereka mempercayai, iya. Jadi mereka mengatakan orang seperti ini kok mau jadi presiden gitu. Ini konyol sekali. Oh ternyata maksudnya Anies Baswedan dengan mention atau merefer kepada akun Anies Baswedan gitu. Mereka juga mengatakan oh ternyata orang yang pandai berkata-kata kok kata-katanya cuma begini ya gitu. Karena itu kan kata-katanya dibalik memang oleh Nah, oleh Abu Janda. Yang kita ingatkan ya, sekarang itu namanya era post-truth dan orang itu hidup dalam echo chambers, ya kan gitu ya. Seperti chambers itu ya seperti hidup dalam tempurung begitu ya. Jadi apapun yang informasi itu walaupun sebenarnya nggak masuk akal itu mereka orang langsung percaya saja kan. Kita sering mengingatkan ya. Saya sendiri atau juga Mbak Agis setiap kali ada informasi macam-macam kita langsung ngecek dulu ya. Biasanya sendiri kalau tradisi saya cek apakah ada misalnya beritanya di minimal 3 media online gitu yang cukup kredibel gitu ya. Baru dari situ kita akan tahu. Dan saya tahu Mbak Agi ini paling rewel, suka marahin kalau ada teman-teman yang suka posting-posting yang sifatnya hoax gitu ya, dengan masuk akal. Tapi itulah realitasnya. Itu bukan hanya di kubu oposisi, bukan hanya di kubu umat Islam, maksud saya bukan hanya di kubu pendukung Pak Jokowi, pendukung pemerintah, tapi juga terjadi di kubu umat Islam dan juga kubu oposisi. Terlalu gampang setiap kali ada konten-konten yang walaupun tidak masuk akal tapi mendiskreditkan. Contohlah misalnya Pak Jokowi gitu, orang langsung percaya tanpa melakukan verifikasi. Jadi sebaliknya gitu juga apa yang terjadi pada Anies Baswedan ini kemudian langsung aja dipercaya oleh mereka walaupun itu sebenarnya sering nggak masuk akal dan orang kan sudah bolak-balik harusnya tahu bahwa Abu Janda itu sering kali melakukan hal-hal semacam ini gitu ya. Nah ini bahayanya di situ gitu itu. Dan tapi kan gini, apalagi dalam soal kasus kali ini yang kita tadi ada konteksnya berkaitan orang sedang heboh ACT, kemudian dikaitkan dengan terorisme. Ini kan kemudian narasi yang muncul adalah narasi Islamofobia dan dengan Anies Baswedan pasti politik aliran gitu yang disematkan gitu. Tetapi menurut saya mungkin Abu Janda saya kira beruntung karena kalau ini sifatnya delik aduan kan yang harus mengadukan Pak Anies Baswedan dan Anies Baswedan saya kira kayak gini dia nggak mau terlalu menghabiskan waktu ngurusin hal-hal yang begini. Iya, tanggapan sudah dikeluarkan oleh TGUPP ya, tim dari gubernur mengatakan bahwa postingan tersebut hoax gitu. Dan sepertinya ya tidak mungkin ya kalau seandainya ini kan narasinya saya bacakan lagi ya supaya lebih jelas lagi. Jadi Anies seolah-olah mengatakan bahwa mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya. Padahal aslinya dia mengatakan ya mereka yang berpunya memberikan kepada yang kekurangan. Jadi dibalik begitu melalui defect tadi. Dan kemudian juga narasi hoax tersebut antara lain adalah membutuhkan mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Itu kan jelas sudah tidak mungkin. Padahal yang dikatakan Anies adalah mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Nah, saya hanya membayangkan si Mas Hersu, kalau ini dilakukan kepada pidato Pak Jokowi gimana ya? Nggak boleh. Salah nggak kira-kira? Apalagi kalau KUHP-nya sudah berlaku itu berat itu urusannya. Ya. Tapi iya, saya kira kalau kita cari ini mau nggak akan ada habisnya ya, karena memang teman-teman ini kan memang tugasnya seperti itu gitu. Tapi itu tugas kita terus untuk mengingatkan gitu. Kita nggak boleh lelah Mbak Agi untuk mengingatkan hal macam ini. Jadi kata-kata termasuk kepada para pendukung Pak Jokowi, kepada para penentang Pak Jokowi. Karena kita kan diajarkan selalu kita ulang-ulang bahwa kita itu diminta janganlah kalau kebencian sebuah kaum itu membuat kita berlaku tidak adil ya. Kita nggak boleh gitu karena nggak suka sama orang kemudian benci dan kemudian kita bersifat nggak adil kan, dan sering disebut bahwa adil itu sejak dalam pikiran gitu ya. Dan kalau kemudian mesti teman-teman kan FNN suka sekali mengkritik atau bahkan menyinyiri Pak Jokowi. Kalau itu dalam konteks karena beliau adalah pejabat publik yang harus kita
kritisi berbagai kebijakan. Tapi pribadi Pak Jokowi nggak pernah kita singgung-singgung, apalagi pidatonya kita balik-balik nggak boleh, karena itu tugas media. Bukan berarti kemudian kita karena kritis kepada kenapa nyinyir kepada Pak Jokowi. Kalau presidennya itu seorang Anies Baswedan pun pasti kita juga akan berlakuan yang sama kan gitu ya. Memang itu tugas dari media kan gitu ya. Ya betul. Ya kita kan suka mengkritisi presiden itu diasuh oleh siapakah oligarki di baliknya. Dia mengeluarkan kebijakan ini atas desakan siapa? Kok sepertinya kebijakannya tidak pro rakyat. Jadi pro kepada siapa? Pro oligarki. Nah teman oligarkinya siapa? Yang membiayai kampanye dulu siapa? Kan seperti itu kita melihatnya Mas Hersu. Nah ini kalau Abu Janda ini kemudian orang sekarang dengan dia menjadi trending topik, orang kemudian juga memposting kembali bahwa dia ini memang asuhan gitu ya, asuhan dari istana begitu, karena dia sendiri kan juga memang pernah mengakui. Contohnya pada bulan Februari tahun lalu, tahun 2021, ini saya buka linknya ya. Dia mengakui ketika dia diwawancara pada acara Blak-Blakan, itu acara yang dimiliki oleh detik.com begitu, wawancara, dan itu hampir 1 jam ya wawancaranya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang berjuang di TKN, tim kampanye nasional waktu itu. Kalau aku beda, aku sama Denny ini, kita ini influencer yang dibayar, dia mengatakan demikian. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawari komisaris, kan udah dibayar, masa dapat komisaris lagi? Jadi komisaris ini yang betul-betul berjuang di TKN waktu itu. Dan kemudian dia juga menceritakan bahwa dia direkrut tahun 2018 atau 1 tahun sebelum adanya Pilpres gitu. Jadi dia didekati seseorang dan kemudian direkrut dengan bayaran yang menurut dia adalah jackpot begitu. Jadi wajar kalau saya tidak mendapat komisaris karena dia sudah dibayar dengan bayaran yang dia nilai sebagai jackpot. Yang sebelumnya itu kalau seandainya dia membazar itu ya cukup untuk makan saja sudah lumayan lah gitu. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang besar begitu, konotasi jackpot kan seperti itu. Nah, dari situ kemudian ini kan menjadi semacam pengetahuan umum gitu. Jadi setiap kali dia mengatakan demikian, apalagi sekarang sudah menjelang orang sudah hangat gitu ya untuk 2024, walaupun ini masih lebih dari 1 tahun, orang kemudian akan merefer apakah dia juga menjadi influencer yang sama seperti sebelumnya, peran sebelumnya begitu, siapa lagi yang mengasuh begitu. Apalagi kita tahu dia belum lama menikah begitu ya. Dan kemudian yang menjadi saksi nikahnya juga adalah Pak Hendro Priyono gitu, mantan kepala BIN, ada juga wakil DPR, ada Pak Sufmi Dasko begitu ya, Pak Hendro menjadi saksinya begitu kan. Nah, itu orang kemudian mengait-kaitkan gitu. Apalagi dia mengatakan bahwa Pak Hendro adalah semacam ayah lah, panutan gitu ya, mentor atau ayah angkat bagi saya begitu. Begitu Mas Hersu. Iya. Tapi saya kira kalau saran saya ya memang diingatkan perlu, tapi jangan terlalu serius kemudian berharap sampai ditangkap ya nanti pada kecewa, pada baper gitu ya. Sudahlah, memang kalau apalagi tadi kalau cerita Mbak Agi bahwa dia memang mengakui profesi semacam itu, ya mau gimana lagi kita ya. Dan saya kok nggak percaya Pak Anies bakal melaporkan ini ya. Paling-paling tadi itu TGPP tadi memberikan respon, karena menurut saya kalau tidak, walaupun sebenarnya kalau kita yang pakai akal sehat langsung nggak percaya, tapi kan seperti Anda bilang tadi, ternyata banyak yang percaya dengan postingan Arya Permadi Abu Janda ini ya begitulah. Dan kepada komentar-komentar yang percaya tadi, dia tidak membalas gitu. Tentu kalau dia membalas, dia harus membalas sampai ribuan ya, karena banyak sekali yang percaya. Tapi dia kan sebenarnya seperti itu ya, seharusnya dia kembali membuat klarifikasi begitu kalau seandainya memang itu parodi. Oh ya, saya sampai membuka, dia mengatakan bahwa itu adalah sekedar parodi, lucu-lucuan pada statement yang sudah diedit tersebut. Saya kemudian mencari loh Mas Hersu, parodi itu apa sih gitu ya. Jadi supaya konteksnya jelas, sesuatu bisa disebut parodi atau tidak kan kita harus tahu ya. Jadi parodi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parodi adalah karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan. Jadi bukan mencari efek untuk memecah belah atau kebencian. Dalam hal ini kita melihat di sini adalah konteksnya adalah untuk mencari efek kejenakaan. Dan itu adalah tiruan Mas Hersu. Jadi kita semacam membuat remake. Kalau di kita tahu ya reka adegan, kalau di televisi kita juga suka meliput, kemudian karena adegannya sudah berlalu kita tidak punya ininya, tidak punya videonya, kemudian kita membuat reka adegan tapi harus sesuai dengan
aslinya sesuai dengan reka adegan yang dibuat oleh polisi misalnya gitu. Kita minta daftarnya. Dan kemudian juga parodi secara umum ya, secara internasional juga disebutkan, sering disebut juga plesetan, lelucon, olokan, imitasi kelucuan, kritik ironi, aktivitas humor, imitasi hiperbolik, yang merupakan sebuah karya kreatif yang dirancang untuk meniru, sekali lagi meniru, mengomentari dan atau mengolok-olok subjeknya dengan cara peniruan, yaitu imitasi, satir atau ironi. Jadi kalau yang dilakukan Abu Janda bukan meniru, Mas Hersu. Jadi dia bukan meniru. Kalau meniru dia meniru-niru Anies gitu ya, dengan gaya Anies, wajah Anies gitu. Butet yang meniru-nirukan gaya Presiden Soeharto, menirukan gaya Pak Jokowi gitu ya, itu parodi itu ya. Seperti yang dilakukan Butet kerja Tara Jasa ya, dia sering melakukan itu. Tapi kalau ini dia betul-betul membuat editan gitu pada video asli, dibuat seolah-olah itu adalah asli. Tapi kata-katanya dia buat sangat berbeda, 100% berbeda dari yang aslinya dikatakan. Iya. Oke. Sekali lagi saya kalau dalam situasi ini memang yang harus melaporkan Pak Anies Baswedan ya. Anies, ya. Ini kan semacam delik aduan yang merasa yang dirugikan, tapi bahwa kemudian banyak sekali netizen yang gemes ya, saya sih bisa memaklumi lah karena ini memang bukan yang pertama kali gitu ya. Oke, gimana? Masih mau ada pembahasan lagi soal Abu Janda ini? Kita beralih ke yang lain. Apalagi topik yang lain nih Mas Hersu yang hangat nih? Ini agak serius ya. Kalau kita sejak awal tadi ketawa-ketawa, yang kedua ketawa sebenarnya, tapi kita ketawanya nggak segembira ketawa yang ketawa yang pertama tadi ya, Pak Polisi bilang warga tadi. Kalau kita tuh menertawakan sebenarnya situasi kita ini, tawa getir sebenarnya. Kenapa? Bagaimana soal penegakan hukum kita ya? Karena kok terkesan penegakan hukum itu ya selalu yang Pak Kapolri sendiri yang menyebutkan gitu, tajam ke atas dan tumpul ke bawah, dan kemudian dia merasa ada ketidakadilan lah gitu kalau orang-orang yang menjadi pendukung pemerintah ya mau apa aja dia bebas ngomongnya, sementara kalau yang menjadi kritik kelompok oposan atau kritikus pemerintah itu ya dengan mudah kemudian itu dilaporkan dan kemudian ditindak oleh polisi. Ini saya kira ini tantangan buat para polisi, terutama di Pak Kapolri tentu saja, untuk menunjukkan bahwa tekad beliau ketika waktu fit and proper itu memang betul diwujudkan, dan kita dorong itu ya Mbak Magi, karena sebenarnya kan persoalan yang menjadi salah satu yang serius agenda bangsa itu yaitu tadi nggak adanya equal ya, nggak ada perlakuan yang sama dalam penegakan hukum itu berbahaya, itu berkaitan dengan masalah keadilan gitu. Oke, yang lain saya kira ini jauh lebih serius karena berkaitan dengan penolakan di gugatan yang disampaikan oleh PBB dan oleh DPD. Ini yang pertama kali menarik sekali nih, DPD ini lembaga tinggi negara, dan kemudian PBB ini kan partai yang partai peserta pemilu. Saya sejak awal sudah menduga ini bagaimana nih konstruksinya nanti Mahkamah Konstitusi. Tapi ternyata kok Mahkamah Konstitusi nemuin aja loh Mbak. Kalau pada DPD alasannya legal standing, sama dengan yang lain. Sebelum-sebelumnya ya. Sementara kalau pada PBB punya legal standing karena apa? Karena dia ada partai peserta pemilu. Tetapi menurut dari Hakim Mahkamah Konstitusi ini kan open legal policy gitu ya disebutkan. Jadi harusnya persoalan ini menjadi kewenangan dari DPR, dan kalau gitu bukan reviewnya, bukan judicial review, kelihatannya harusnya legislative review gitu. Jadi kalau udah begini ya mentok juga dong, berarti kayak kemarin PKS yang mengajukan, dia juga punya, ini bakal sama nasibnya dengan PBB. Jadi kita udah memperkirakan ini mau diapain aja, mau digugat dari sisi manapun, satu dibilangin tidak punya legal standing, tapi ketika punya legal standing itu open legal policy dan sebagainya. Saya jadi bingung, dan saya khawatir lama-lama rakyat menjadi lebih frustrasi nih dengan Mahkamah Konstitusi. Iya, sepertinya apapun jadinya akan mentok ya Mas Hersu ya. Jadi apapun akan sama begitu ya. Iya, makanya salah kalau ada orang seperti Bang Rizal Ramli gitu yang menyebut ya memang tugasnya Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga kepentingan para oligarki. Mungkin dia menyampaikan itu saking frustrasinya gitu. Saya sendiri juga membayangkan
ini kalau nggak salah ini ini yang ke-31 yang ditolak ya. Ini saya kemarin kan kalau nggak salah udah 30 yang ditolak, dan kemudian PKS mengajukan diri, terus ini pada hari yang sama pada hari berikutnya ternyata kemudian ditolak DPD. Nah, yang satu lagi yang ditolak itu dari Partai Gelora. Ini juga menurut saya nggak masuk akal juga ini ditolak ini, karena ini berkaitan dengan bahasa yang mudah adalah tiket untuk pencapresan kan gitu. Jadi kan yang diajukan oleh Gelora ini menarik ini sebenarnya. Dia mengusulkan supaya tidak partai-partai ini tidak menggunakan tiket kadaluarsa. Jadi pemaknaan pemilu serentak itu tetap serentak dalam 1 tahun, tapi tidak bulannya dibedakan. Jadi pemilu legislatif dulu, baru kemudian pemilu presiden. Jadi betul-betul tiket yang fresh tahun 2019 yang digunakan untuk mencalonkan. Coba bayangkan Mbak, ini tiket yang digunakan untuk mencalonkan presiden itu tiket tahun 2019. Ya, 2019. Padahal gini deh, jangan ngomong orang pindah. Biasanya kan ada orang yang swing gitu ya, swing voters ini kan dia berpindah-pindah dari satu partai ke partai lainnya. Itu sesuai kan, ada kan disebut satu mungkin berkaitan dengan program, ada juga yang disebut kotil efek dan gitu ya. Ini bagaimana siapa presiden yang diusung gitu. Pada waktu ingat ya, pada waktu Pak SBY yang jadi calon presiden pada 2019, bagaimana Demokrat juga suaranya melompat tinggi, padahal sebelumnya Demokrat itu suaranya kecil. Jadi bayangkan kalau kemudian kita menggunakan tiket yang tahun sebelumnya, berarti kan Demokrat masih sangat kecil. Nah sekarang itu kan, apakah ada jaminan bahwa suara PDIP itu sama dengan Pilpres 2019? Katakan gini, supaya kita fair ya ini ya, bisa saja turun, tapi bisa juga naik, kan bisa begitu ya. Begitu juga dengan partai-partai yang lain. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan partai-partai yang ikut pemilu pada tahun 2024? Jadi ketika itu dia ketika nanti Pilpres dia nggak bisa mencalonkan kan, karena dia punya hak untuk itu. Saya jadi ingat lagunya Omai Rama itu yang mau bayangkan sebagai orang yang lain pesta-pesta, kita cuma pesta di pinggir jalan gitu bagi partai-partai baru. Ini benar-benar nggak masuk akal, dan itu pun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya jadi bingung nih, padahal tadinya saya berharap katakanlah gitu, ada 2 gugatan kemarin ya, PKS menggugat, dia menyatakan bahwa kami tidak minta 0% deh, kami minta 7-9%. Fine, apa argumennya kita dengar gitu ya, dan itu mungkin lebih lumayan. Kedua, ada tadi tiket pemisah, jadi mungkin tidak lagi 20%, tapi tidak 0% gitu ya, 5 sampai 7 atau 9 gitu, tetapi tiketnya harus tiket baru dong, masa tiket yang lama gitu. Ini ada loh teman-teman saya, ini true story, ini bagaimana dia gara-gara Pilpres itu kemudian cerai, ya kan gitu ya, dan bercerai, dan kemudian pada waktu itu untuk menjaga itu dia pilihannya sama dengan partai suaminya itu gitu. Tapi ketika dia cerai, dia nggak mau lagi memilih pada Pilpres, dia nggak akan, orangnya aja gue ceraiin apalagi partainya kan gitu. Coba bayangkan, ini kan banyak kasus-kasus semacam ini ya, yang jadi musuh banyak kok gara-gara pembelahan yang terjadi di Indonesia kan. Itu kira-kira Mbak, ini benar-benar konyol deh menurut saya apa yang terjadi saat ini. Iya, betul sih, kita kalau melihat bahwa Pilpres itu diadakan lebih dulu begitu ya, bulan Februari kalau tidak salah ya. Pileg dulu baru Pilpres. Pileg dulu. Iya, dan kemudian berapa bulan kemudian barulah Pilpres gitu. Ini kan aneh sekali. Jadi orang itu seolah-olah di fait accompli agar selama 5 tahun dia tidak boleh mengganti pilihan gitu. Bahwa orang itu selama 5 tahun harus menjadi dirinya yang dulu begitu. Ku masih seperti yang dulu gitu kan. Istilahnya seperti itu gitu. Itu selama 5 tahun dia tidak boleh berpaling kepada yang lain, dia harus memiliki prinsip yang sama, dia tidak boleh memandang-mandang yang lain, tidak boleh memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain, walaupun yang dia pilih dahulu misalnya partai tersebut koruptif, partai tersebut sudah memakan banyak uang negara, partai tersebut wakil-wakil di DPR-nya begitu banyak yang terlibat korupsi, penyelewengan dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian dia tetap harus memilih partai itu, seolah-olah kan begitu karena suaranya
disamakan seperti 5 tahun yang lalu. Padahal manusia itu berubah ya. Manusia itu berubah, jangankan selama 5 tahun, dari bulan ke bulan atau hari ke hari saja manusia itu berkembang, berubah, dan ini sepertinya menyalahi kodratnya manusia. Kalau saya lihat sih begitu ya Mas Ersu. Gini Jadi deh, memang misalnya kayak yang kita walaupun kita nggak percaya soal survei kepuasan itu kan naik turun survei itu hanya hitungan bulan, apalagi pilihan terhadap partai. Ini saya khawatir loh, jujur aja kalau kayak gini rakyat frustrasi dan orang mau bingung lagi. Katanya kalau sekali ada apa-apa, bawa dong, gugat dong di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tahu setiap kali kita datang ke Mahkamah Konstitusi kan selalu mentok. Ya sudah, kalau kayak gitu saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Mbak Agi. Iya, ini sebenarnya berhubungan juga dengan hak asasi manusia ya Mas Ersu, karena kita dipaksa untuk tidak berkembang, dipaksa untuk otak kita itu stuck gitu ya pada sesuatu yang lama begitu, yang bisa jadi sesuatu yang lama itu bisa jadi membaik, tapi bisa jadi juga memburuk begitu. Nah, tapi kita tidak boleh begitu. Jadi ini saya rasa dimanapun, di negara manapun ini tidak boleh terjadi begitu, apalagi di kita di negara yang Pancasila, NKRI dan sebagainya itu ini saya rasa ini anti demokrasi ya, anti demokrasi, anti HAM dan sebagainya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena memang seperti kata pengamat sekarang tidak hanya oligarki ekonomi tapi juga oligarki politik, ya itu yang susah kita. Ya. Jadi buat saya kalau tanya, saya udah nggak ngerti mesti ngomong apa aja, apalagi gitu Mbak Agi ya. Tapi ini bahaya ya, kalau masyarakat sudah frustasi, nggak percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi, menurut saya itu sangat berbahaya. Mbak Agi, ini kita mesti mengakhiri, atau masih ada yang Anda ingin sampaikan sebelum kita pamit undur diri? Sepertinya sudah cukup Mas Ersu. Selamat berakhir pekan saja kepada para penonton Off the Record. Ya, sampai kita ketemu lagi, insya Allah di awal pekan ya, pada hari Senin dengan isu-isu yang biasanya kalau hari Senin itu memang banyak isu-isu. Mas Ersu, maaf, mumpung ini lagi kita masih ada kesempatan, kita kasih tahu bahwa itu nanti kalau hari Senin kan kita udah telat. Blackburn Rovers mengadakan sholat Id. Maksudnya yang mau sholat di Blackburn Rovers bisa langsung gabung gitu di sana ya? Iya. Jadi bahwa itu kan baru pertama kali dan mereka mengadakan lagi untuk Idul Adha tahun ini begitu tanggal 9 besok. Okay. Jadi kan kita tayang hari Jumat, artinya besoknya adalah Idul Adha. Jadi selamat menjalankan Idul Adha ya untuk yang kan ini ada tanggal 9 ada tanggal 10. Oke, silakan dengan keyakinan masing-masing, juga bagaimana puasa Arafahnya juga silakan bagaimana kepercayaan Anda masing-masing ya Mbak ya. Tapi ini ya, saya kira di Inggris juga sedang terjadi perkembangan yang menarik, yakni pengunduran diri dari Perdana Menteri Boris Johnson gitu ya, karena skandal-skandal yang terjadi kalau di negara-negara yang bersifat parlementer atau demokratis kayak gitu tuh jalan yang paling mungkin adalah mengundurkan diri. Tapi itu kan saya ngomongin di Inggris bukan di kedua kanda. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Ersu Arif. Ya, dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.